Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anissa Oktavia Putri dari Prodi PAUD. Saya akan mempresentasikan tugas resume Emotional Intelligence yang diampuh oleh Pak Karyadi SPDMM sebagai dosen. Dan langsung saja saya akan mempresentasikannya. Apa itu emotional intelligence? Emotional intelligence atau kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang dalam mengendalikan emosi diri dan memahami emosi orang lain. Kecerdasan emosional ini penting loh untuk membuat kita juga lebih mampu mengontrol emosi yang pada gilirannya juga pengaruhi pikiran dan perilaku kita pada orang lain. Dengan kata lain, kecerdasan emosional ini juga akan meningkatkan keefektifan hubungan personal kita dengan orang lain, yang pada gilirannya juga akan mampu mengantarkan seseorang juga menjadi pemimpin. Ya, betul. Penting bagi seorang pemimpin untuk memiliki kepekaan empatik terhadap apa yang dirasakan orang lain, sehingga dia juga akan bisa menyesuaikan gaya komunikasinya. Emosi adalah mengacu pada perasaan terhadap informasi akan suatu hubungan, sedangkan kecerdasan adalah mengacu pada kapasitas untuk memberikan akan suatu hubungan. Nah, kecerdasan emosional atau emotional intelligence ini pertama kali diperkenalkan oleh Edward Thorndike. Istilah pertama kali waktu itu pada tahun 1930. Komponen dasar kecerdasan emosional. 1. Kesadaran diri adalah kemampuan mengenali emosi diri sendiri. Yang kedua, motivasi adalah kemampuan memotivasi diri sendiri. Yang ketiga, empati. Empati adalah kemampuan mengenali emosi orang lain. Yang keempat, keterampilan sosial adalah membina hubungan dengan orang lain. Kecerdasan sosial atau social intelligence didefinisikan sebagai kecerdasan seseorang dalam mengelola hubungan sosial dengan orang lain. Apa itu pengendalian diri? Pengendalian diri adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan dirinya sendiri secara sadar agar menghasilkan perilaku yang tidak merugikan orang lain, sehingga sesuai dengan norma sosial dan dapat diterima oleh lingkungannya. Apa saja manfaat dari pengendalian diri? Manfaat dari pengendalian diri adalah menjauhkan diri dari sifat-sifat yang tercela, buruk, dan merugikan, mendapatkan keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus disayangi dan dihormati sesama manusia. Hati menjadi lebih tenang dan tentram serta terhindar dari penyesalan. Kecerdasan seseorang terdiri dari 1. Kecerdasan intelektual atau IQ adalah istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan sifat pikiran yang mencakup sejumlah kemampuan seperti kemampuan menalar, merencanakan, dan memecahkan masalah. Yang kedua, kecerdasan emosional atau EQ adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Yang ketiga, kecerdasan spiritual atau SQ adalah kecerdasan jiwa yang membantu seseorang untuk mengembangkan dirinya secara utuh melalui penciptaan kemungkinan untuk menerapkan nilai-nilai positif. Apa perbedaan dan persamaan IQ dan EQ? Perbedaan IQ dan EQ adalah kalau IQ merupakan nilai skor yang didapatkan dari tes kecerdasan yang dilakukan dan mewakili kemampuan penalaran logis seseorang.
Sedangkan EQ dapat mewakili nilai emosional seseorang. Umumnya, nilai EQ terlihat ketika seseorang melakukan beberapa tes standar untuk mendapatkan nilai. Sedangkan persamaan IQ dan EQ adalah mempunyai fungsi yang sama untuk mengukur inteligensi seseorang. Dalam IQ dan EQ, tidak ada yang jelek atau buruk karena mereka saling melengkapi. Jika seseorang memiliki IQ yang tinggi dan EQ yang baik, orang tersebut akan mampu mencapai kesuksesan dan membuat peluang tanpa menimbulkan masalah baru. Seseorang yang secara emosi tidak cerdas biasanya bersifat agresif, malas, cenderung berpikir negatif, cepat cemas, dan depresi. Tidak mampu menentukan tujuan, kurang percaya diri. Contoh sikap dan perilaku pengendalian diri. Di sini saya ambil contohnya dalam keluarga dan dalam masyarakat. Dalam keluarga, contohnya hidup sederhana dan tidak suka pamer harta kekayaan dan kelebihannya, tidak mengganggu ketentraman anggota keluarga lain, juga tunduk dan taat terhadap aturan serta perintah orang tua. Sedangkan dalam masyarakat, contohnya mencari sahabat sebanyak-banyaknya dan membenci permusuhan, saling menghormati dan menghargai orang lain, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, dan mengikuti segala aturan yang berlaku. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.